takutnya kan ketinggian sampah itu melebihi, dalam arti kayak gunung gitu Pak ya. Itu kan jangankan ada hujan, nggak aja hujan aja itu sampah udah longsor. Sampah jadi masalah yang tak sudah-sudah. Sampah kian tak terbendung, terutama setelah plastik menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Setiap tahun, dunia memproduksi sekitar 460 juta ton plastik dan lebih dari 20 juta ton diantaranya tidak dapat didaur ulang dengan benar. Berdasarkan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% sampah atau limbah laut berupa plastik. Di Indonesia, dalam kurun waktu 2025 saja, tak terhitung jumlahnya konflik sosial yang terjadi akibat sampah. Buntut disegel di tempat pemrosesan akhir Tanjung Rejo, Kota Kudus, Jawa Tengah mengalami darurat sampah. Di beberapa titik di kota tersebut mulai dari pasar dan permukiman, sampah mulai menumpuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga kini pemerintah setempat masih berdiskusi dengan warga sekitar TPA untuk menyelesaikan permasalahan ini. Awal tahun 2025, tepatnya bulan Januari, warga sekitar sengaja menyegel tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Rejo karena melebihi kapasitas hingga mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan. Ya, dibagi sesuai kelompok-kelompoknya. Siang malam? Ya, siang malam. Kenapa kok sampai siang malam, Pak? Siang malam biar sini enggak ada penumpukan sampah semakin banyak. Sampai terlalu banyak ini? Iya, kalau nggak dijaga kan malah parah lagi. Lebih banyak lagi. Akibatnya, sampah menumpuk di berbagai sudut kota, hingga membuat warga tidak nyaman karena aroma busuk yang menyengat. Bahkan beberapa TPA sementara khusus dijaga agar penumpukan sampah tak semakin menjadi-jadi. 11 bulan berlalu, tata kelola penanganan sampah di kota Kretek ini pun dianggap belum memenuhi ketentuan, hingga membuat Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik menegaskan akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami akan melakukan pemantauan lebih serius untuk TPA ini dengan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah selama 6 bulan ke depan untuk melakukan perbaikan. Ini sama persis dengan yang lain, jadi tidak terkecuali. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup akan meningkatkan penegakan hukumnya. Sudah cukup pembinaan, jadi penegakan hukum akan kita lakukan step by step menyeluruh, tidak ada pengecualian untuk ini. Sebagai kota tujuan wisata, Yogyakarta ternyata menyimpan masalah sampah yang tak kalah pelik. Buntut ditutupnya TPA Piyungan secara permanen mulai April 2024, sampah semakin tak terkendali, terutama pasca liburan Nataru tahun 2025 hingga libur Lebaran beberapa bulan berikutnya. TPA Piyungan sejatinya berada di Kabupaten Bantul, namun harus memikul tanggung jawab menampung sampah dari daerah lain termasuk kota Yogyakarta. TPA yang mulai beroperasi sejak tahun 1996 ini sudah menanggung beban berlebih sejak tahun 2012, namun dipaksa menampung ratusan ton sampah hingga harus ditutup pada tahun 2024. Soal sampah yang tak tertampung TPA juga jadi persoalan di Denpasar, Bali. Pada 23 Desember 2025, kawasan Civic Center Renon, Denpasar diselimuti aroma tak sedap dan kemacetan parah. Sekitar 400 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali memagari kantor gubernur dengan mengangkut sekitar 2.000 ton sampah. Mengubah pusat pemerintahan provinsi itu menjadi lahan darurat sampah. Aksi ini buntut dari rencana penutupan TPA Suwung, Denpasar,
pada 23 Desember 2025. Meski akhirnya penutupan ditunda hingga Februari 2026. TPA seluas 32,46 hektar ini menerima 1.200 ton sampah per hari dari Denpasar dan Badung. Saat ini ketinggian tumpukan sampah yang telah dipadatkan mencapai 35 meter dari permukaan laut. Penutupan TPA regional Sarbagita Suwung merupakan bagian dari rencana Kementerian Lingkungan Hidup menutup 306 tempat pembuangan sampah akhir yang menggunakan metode lahan terbuka atau open dumping. Tetapi pada akhirnya karena ada pengajuan daripada surat dari pemerintahan Bali kepada kementerian untuk bisa ditunda atau diperpanjang, sehingga itu suratnya sudah terjawab kemarin bahwa untuk penundaan dan perpanjangan daripada TPA Suwung itu sampai ke 28 Februari 2026. Jadi itu intinya Pak, tuntutan kami TPA itu dibuka permanen sampai visa itu beroperasi. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun tetap masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. 24,6 km ke arah timur dari Jakarta adalah kota Bekasi. Pada Senin 29 Desember 2025, halaman kantor Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat penuh dengan sampah. Belasan gerobak pengangkut sampah melakukan aksi protes dengan membuang sampah ke halaman kantor kelurahan, menyusul penutupan tempat pembuangan sampah ilegal di wilayah Babelan. Ada ditutup. Oh, yang kemarin ditutup Bang ya? Terus sekarang nggak bisa buang sampah, nggak bisa buang sampah? Bisa terus ya. Ini alasannya buang sampah di sini karena itu, karena ditutup ya berarti ya. Biasanya ngambilnya limbah rumah tangga berarti dari rumah-rumah ya. Seminggu bisa berapa kali? Seminggu 2 kali. Oh, 2 kali ya. Menurut Ketua Kelompok Masyarakat Pemilah Sampah, Sarifudin, aksi buang sampah di halaman kelurahan merupakan bentuk protes terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi. Bilang nggak bisa buang di sini. Karena apa? Karena kemarin ditutup. Pertanggungjawaban saya sama Pak Polsek, sama PLT Bupati, sama Pak Lurah, sama Pak Camat. Ya, nah, sekarang ini aja. Kelurahan aja datang minta solusinya. Ya, tuh. Ini sampah Kelurahan Kebalen, bukan sampah luar. Itu yang angkut anak-anak Kelurahan Kebalen. Saat ini solusinya diangkut sama UPTD. Selama ini tempat pembuangan sampah sementara digunakan sebagai tempat penampungan sebelum sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir ke TPA Burangkeng, Bekasi. Tempat pembuangan akhir yang terletak di Kecamatan Setu ini memiliki luas existing 9 hingga 11 hektar dengan buangan sampah harian mencapai 2.000 ton. Sebelumnya, PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menutup TPS yang berada di bantaran Kali Bekasi, Babelan pada 28 Desember 2025 karena TPS tersebut dinilai ilegal setelah beroperasi selama bertahun-tahun, mencemari sungai serta berpotensi mengancam kesehatan warga sekitar. Kota Tangerang Selatan tak kalah pelik dalam menangani persoalan sampah. Kota otonom dengan penduduk 1,4 juta jiwa ini mengalami kesulitan pembuangan sampah. Tim Expose kemudian bergerak sejauh 30 km arah barat daya menuju kota yang terdiri dari 7 kecamatan. Gunungan sampah menghiasi beberapa sudut kota Tangerang Selatan sejak pertengahan Desember 2025. Di antaranya di dekat Jalan Layang Ciputat, di depan Puskesmas Serpong, hingga di dekat kantor DPRD Kota Tangerang Selatan, serta beberapa titik di area permukiman. Penumpukan sampah terjadi akibat penutupan TPA Cipecang
sejak 8 Desember 2025 karena adanya penataan area landfill 3 dan pembukaan jalan untuk area landfill 4. Tak hanya itu, keresahan warga yang berkepanjangan juga mendorong adanya aksi yang menuntut pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman sampah ke TPA dengan daya tampung 600 ton per hari itu. Tetapi pada hari Senin tanggal 8 bulan 12 2025 kita mengadakan aksi tersebut karena memang kita sudah mengeluhkan dengan adanya sampah ini, Pak. Dan bukan hanya saya tapi lingkungan Curug Serpong ini semuanya sangat terdampak langsung sehingga kita melakukan kegiatan ke KUPT, Pak. Nah, selanjutnya kita telah disepakatin semua. Permintaan kita, ya, tuntutan kita, semuanya telah disepakatin dan ditandatanganin oleh KUPT, Pak. Yaitu Bapak Desna. Nah, setelah tuntutan kita berjalan dan dilaksanakan itu, kita tinggal menunggu hasil. Tetapi hasilnya memang sudah luar biasa kalau menurut saya, walaupun belum sepenuhnya, Pak. Seperti contoh penutupan akses untuk menuju ke TPA itu sudah berjalan dan perapian sampai sekarang pun juga sedang berjalan. Itu memang, itu bukan dari kami, Pak, sebenarnya. Ya, tetapi dari pihak DLH sendiri yang memimpin untuk membuang sampah ke TPA ini, Pak. Jadi kita tidak tahu, ya, tidak ada tembusan, tidak ada klarifikasi apapun bahwa akan ada pembuangan sampah. Sedangkan kita sudah pegang surat yang telah ditandatangani oleh KUPT itu ditutup. Nah, itu berarti kan bukan salah kami, Pak, kalau kita melakukan perlawanan tindakan daripada Kadinas itu berarti kan menyalahin aturan kalau menurut saya. Tidak menghargai sama sekali terhadap warga kita itu, Pak. Kalau menurut saya bila mana ada komunikasi yang baik, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik juga. Ada solusinya. Tetapi dari DLH sendiri yang bertindak seolah-olah tidak menghargai warga di sini, ya seperti yang Bapak lihat mungkin ya seperti itu. Jadi kita tidak menerima sama sekali itu. Itu sudah menginjak harga diri warga kita semuanya, Pak. Persoalan penumpukan sampah bukanlah hal baru. Bak episode lanjutan dari sebuah drama, penumpukan sampah pada Desember 2025 jadi gambaran tata kelola sampah yang parsial dan tidak stabil. TPA seluas 11,9 hektar ini mulai beroperasi pada 22 Juni 2012 dan terbagi dalam 3 zona dengan daya tampung sebesar 123.275 meter kubik per zona. TPA yang berlokasi di Jalan Kafling Nambo, Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ini berada di bawah unit pelaksana tugas Cipecang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tangerang Selatan. Tanda-tanda kelebihan kapasitas mulai terbaca pada tahun ke-8 TPA beroperasi, yaitu tahun 2020. Turap atau pembatas beton jebol mengakibatkan sekitar 100 ton sampah tumpah dan menutupi aliran Sungai Cisadane yang hanya berjarak 50 meter. Kompleksnya penanganan sampah tak ayal berdampak pada warga sekitar, seperti yang dialami Agus, warga RW 6 Curug Serpong. Warga yang tinggal di sekitar TPA kerap kali kebanjiran karena longsoran dari gunungan sampah menyumbat saluran air. Jika musim penghujan tiba, warga hanya bisa pasrah kala air menggenangi rumah. Tak hanya itu, kini sumur-sumur dan penampungan air alami tak lagi dapat digunakan akibat polusi yang disebabkan sampah. Takutnya kan ketinggian sampah itu melebihi, dalam arti kayak gunung gitu, Pak, ya. Itu kan jangankan ada hujan, nggak aja hujan aja itu sampah udah longsor gitu. Terus yang saya merasa nggak nyaman itu air lininya itu, Pak.
air sampah ini yang hitam menyekat itu Pak. Itu sampai ke sumur-sumur Bapak? Atau bukan sampai ke sumur, langsung ke sumur. Jadi sumur kita itu, sumur dari tanah itu total nggak kepake sama sekali. Nah, terus airnya dari mana Bapak? Ya kita kalau sehari beli air galon itu. Pada awalnya warga terbuka dengan pembangunan tempat pembuangan akhir Cipecang. Kala itu yang mereka tahu sampah akan dikelola menjadi tenaga listrik. Dulu ceritanya kan bukan ke sebesar ini ya. Dulu mah dari pembuangan warga sekitar dan Serpong gitu. Dari bukan pakai truk-truk itu, bukan pakai kayak roda 3 itu kayak Tosa apa gitu Pak. Terus dulu mah nggak separah gini lah dalam arti. Terus dari pihak pengelola dinas itu katanya di sini buat pengolahan sampah waktu pertama-tama pembukaan itu. Dan di sini katanya buat pembangkit listrik tenaga uap sampah itu kata pihak dinas dulu. Dan sebagian supaya warga mungkin mengizinkan dalam arti kan gitu. Terus kata pihak dinas-dinas itu katanya warga sekitar mau dipekerjakan dalam arti di situ dulu Pak, sampai terjadi kesininya ini Pak gitu. Sampah jadi sekarang di daerah Tangsel ini sampah nggak dikelola, nggak diolah gitu Pak, nggak. Udah mah air ini udah masuk ke sumur-sumur saya. Terus baunya itu sangat menyengat sekali. Terus kondisi kesehatan itu ngaruh di sini baunya. Terus banyak lalat nyamuk gitu parah gitu Pak. Agus pun tak lelah menyuarakan ketidaknyamanannya kepada petugas terkait hingga mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Ia merasa tanah ini adalah haknya dan ia tak akan pernah rela untuk melepaskan tanah yang hanya berjarak 3 meter dari gunungan sampah Cipecang. Ya pokoknya dari rumah kita gitu ya, ke sampah itu cuma jaraknya 3 meter dari belakang itu. Itu pun kalau istilahnya jarang-jarang nggak dikerukin pakai beko itu udah keuruk rumah kita Pak. Kita kan sering ngeluh, sering lapor, tapi kita nggak direspon sama pihak-pihak UPT dan kepala dinasnya itu. Sering kita menyampaikan di sini kejadiannya gini, iya Pak, ntar dirapin. Jawaban dari kepala UPT itu cuma gitu doang. Tapi kenyataan di lapangan itu nggak ada perapian, nggak ada tindakan gitu Pak. Kan rencana sering kita sampaikan, sering kita ini kan dalam arti kan amatnya kita nggak ngendain lah. Kita nggak direspon dengan baik. Jadi kan warga termasuk yang paling ini kan saya yang bukan dampak dalam arti ya korban saya kan gitu. Terus kan kita sebagai warga kan istilahnya didiamin aja, diinin aja. Kan kita jadi kesel gitu Pak di situ. Jadi kemarin warga semua kompak tutup gitu TPA Cipecang ini. Soalnya di sini bukan dikelola, bukan diinin, cuma dibuang-buang dari mana-mana sini. Gitu. Doang apa dari mana-mana? Di luar Tangsel juga masuk sini Pak. Tahunya dari mana Pak? Ya kan saya tahu orang sini. Dari Bogor juga masuk sini. Hasilnya, suara warga seperti Agus bak dengungan lalat yang sebentar terdengar kemudian menghilang dengan sekali kibasan tangan. Warga pun menyayangkan kurangnya kepedulian pihak-pihak terkait akan keresahan yang mereka rasakan. Kalau putus asa kita, dalam arti kenyang benar gitu. Cuman kita dalam arti sabar, kita sabar. Bahkan warga merasa tak pernah diajak bicara dan duduk bersama selama bertahun-tahun TPA Cipecang ini beroperasi. Secara nasional, pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, terjadi lonjakan mobilitas masyarakat sebesar 119,5 juta orang dan diperkirakan menambah lonjakan sampah mencapai 59.000 ton.
Dalam mengatasi persoalan sampah, pemerintah Kota Tangerang Selatan kemudian menetapkan status tanggap darurat sampah hingga 5 Januari 2026. Bahkan berjanji membereskan serakan sampah sebelum pergantian tahun 2026. Ya, mencuatnya persoalan sampah kemudian memantik gerak cepat pemerintah, serta pemberian kompensasi bagi warga terdampak di sekitar tempat pembuangan akhir Cipecang. Persoalan sampah yang tak berkesudahan bukan hanya soal tata kelola teknis yang parsial. Namun krisis sampah juga menjadi cerminan persoalan struktural yang berakar dalam pada rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola sampah. Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Regina Lismamus dari kelas 2025G. Pada kesempatan kali ini, kasus yang saya ambil yaitu pemupukan sampah di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia saat ini menghadapi masalah yang serius berupa pemupukan sampah dengan jumlah sangat besar yang terus meningkat setiap tahunnya. Lalu, produk sampah, terutama sampah plastik, jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan pengelolaan yang tersedia, sistem penanganan yang belum merata, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang menyebabkan sampah menumpuk, mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, serta mengancam kesehatan dan kelestarian alam. Yang kedua, masalah sampah. Masalah sampah di Indonesia merupakan salah satu permasalahan nasional yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masalah sampah muncul karena kurangnya kesadaran warga negara dalam melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta masih banyak yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Hal ini melanggar nilai-nilai Pancasila dan mengabaikan tanggung jawab bersama, sehingga merugikan hak orang lain dan untuk hidup di lingkungan yang sehat, aman, dan bersih. Baik, yang ketiga jenis sampah. Yang pertama sampah organik atau sampah basah. Sampah yang mudah membusuk dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contoh sampah organik yaitu sisa makanan, kulit buah, sayur, daun kering, ranting pohon. Manfaatnya bisa diolah menjadi pupuk kompos atau pupuk alami. Yang kedua, sampah anorganik atau sampah kering. Sampah yang sulit atau sangat lama terurai oleh alam, namun dapat didaur ulang menjadi barang baru yang bernilai guna. Contohnya yaitu yang pertama plastik, yang kedua botol kaca, yang ketiga kaleng, yang keempat kertas, yang kelima kardus, yang keenam karet, yang ketujuh logam. Manfaat dari sampah anorganik ini bisa dijual kembali atau diolah menjadi kerajinan tangan dan barang berguna lainnya. Yang ketiga, sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan serta kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya jika tidak ditangani dengan benar. Contohnya baterai, aki,
semprotan serangga, limbah obat-obatan, kaleng cat. Yang keempat, sampah residu. Sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat didaur ulang lagi, sehingga satu-satunya cara penanganannya adalah dengan ditimbun di tempat pembuangan akhir atau TPA. Contohnya, popok bayi, puntung rokok, bungkus permen atau plastik, kemasan yang sudah tercampur kotoran. Baik, yang berikut, penyebab sampah. Penyebab terjadinya sampah yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula kebutuhan yang dipenuhi, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan akan semakin banyak. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Masyarakat kini lebih suka menggunakan barang praktis dan kemasan sekali pakai, seperti kantong plastik, botol plastik, wadah makanan, yang langsung menjadi sampah setelah dipakai satu kali. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan edukasi. Masih banyak orang yang belum mengerti dampak buruk sampah dan belum terbiasa mengurangi atau memilah sampah sehingga membuang sampah secara sembarangan. Yang keempat, perkembangan industri dan perdagangan. Semakin banyak pabrik, pasar, dan tempat usaha, semakin banyak pula limbah atau sisa produksi yang dihasilkan. Yang kelima, sistem pengelolaan yang belum baik. Belum tersedianya fasilitas pengumpulan dan pengelolaan sampah yang memadai di setiap daerah membuat sampah menumpuk di lingkungan sekitar. Cara mengatasi sampah. Cara mengatasi sampah dengan menerapkan konsep 3R. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang. Yang pertama, kurangi, reduce. Mengurangi penggunaan barang yang bisa menjadi sampah. Misalnya, membawa tas belanja sendiri dan bisa menjadi sampah. Dan menghindari barang kemasan sekali pakai. Yang kedua, gunakan kembali, reuse. Memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai, misalnya menggunakan botol bekas atau wadah air atau pakaian bekas yang disumbangkan. Yang ketiga, daur ulang, recycle. Mengolah sampah menjadi barang baru yang bermanfaat, misalnya mengolah kertas bekas menjadi kertas baru atau sampah anorganik menjadi pupuk. Yang berikut, peran masyarakat. Masyarakat berperan mengurangi dan memilah sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan, menerapkan prinsip 3R, ikut menjaga dan mengawasi kebersihan lingkungan, berpartisipasi dalam kerja bakti, menjadi teladan, dan mengajarkan cara mengelola sampah yang benar, memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai ekonomi, mematuhi peraturan kebersihan, tidak membakar sampah sembarangan yang bisa mencemari udara, serta berani menegur orang lain yang membuang sampah tidak pada tempatnya dengan cara yang sopan dan baik. Yang berikutnya, peran pemerintah. Pemerintah berperan menyediakan tempat pembuangan dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, menyusun dan menetapkan peraturan serta hukum tentang pengelolaan sampah, melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, mengadakan sosialisasi dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, menyediakan tenaga dan sarana pengangkatan sampah serta secara teratur, memberikan dukungan dana dan bantuan alat pengelolaan sampah, serta membuat program dan kebijakan yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dan mendukung kegiatan daur ulang. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari masalah sampah di Indonesia merupakan tantangan besar yang timbul karena jumlah sampah terus meningkat, gaya hidup masyarakat
serta pengelolaan yang belum optimal. Hal ini berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, dan pelanggaran hak warga negara akan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, penanganannya bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh masyarakat. Keberhasilan mengatasi masalah sampah sangat beruntung pada kesadaran, kedisiplinan, dan kerjasama semua pihak dalam menerapkan pola hidup bersih, memilah sampah, serta menerapkan prinsip 3R demi terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan lestari. Sekian dan terima kasih.